Belakangan ini banyak sekali yang bertanya pada saya, apa sih perbedaan antara travel agent, tour operator, wholesaler, OTA? Gak apa-apa, saya akan bahas di sini satu persatu untuk Anda. Hai, kembali lagi dengan saya Madeline Sophie. Apa kabar? Udah lama banget nggak ketemu ya. Nah, buat Anda yang baru pertama kali berjumpa dengan saya, perkenalkan saya Madeline Sophie. Saya praktisi di bidang pariwisata dan pemasaran. Di channel ini saya berbagi tips bagaimana caranya menjalankan travel agent atau caranya memulai bisnis pariwisata dari tempat Anda tinggal atau dari desa tempat Anda tinggal dengan menggunakan perangkat digital yang mudah dan murah, bahkan gratis. Oke, kita kali ini akan membahas apa sih perbedaan-perbedaannya antara travel agent dengan tour operator dan wholesaler. Kita akan mulai dengan travel agent dulu ya. Oke, travel agent sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah badan penyelenggara wisata. Yang kedua adalah agen perjalanan wisata. Nah, apa bedanya? Kalau BPW atau Badan Penyelenggara Wisata adalah satu bagian dari industri pariwisata yang bisa melakukan kegiatannya sesuai dengan kaidahnya, yaitu berhak untuk menciptakan produk, berhak untuk menjual dan mempromosikan produk tersebut dengan melakukan perhitungan dan menentukan profit dengan margin tertentu. Nah, menjualnya kepada siapa? Bisa kepada B2C atau langsung ke customer, atau bisa juga ke B2B, yaitu agen perjalanan wisata. Nah, kerjanya gimana agen perjalanan wisata? Agen perjalanan wisata itu bertindak seperti reseller. Jadi dengan dasar hukum Permen Menteri Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, agen perjalanan wisata hanya mendapat izin sebagai retailer atau pengecer dari beragam produk jasa wisata yang telah dibuat oleh BPW. Nah, jadi BPW ini bertanggung jawab penuh atas berbagai layanan wisata yang dia buat. BPW sendiri mendapatkan produk dari wholesaler. Siapa itu wholesaler? Nah, wholesaler adalah sebuah badan yang membuat sebuah produk dari satu destinasi atau satu negara. Jadi bisa disebut juga wholesaler itu seperti tour operator. Di situ wholesaler akan mengemas sebuah produk yang dijual kepada BPW. Nah, biasanya nanti di BPW akan diolah. Harga-harga yang didapat dari wholesaler itu akan diolah digabungkan dengan tiket pesawat, dengan jasa-jasa lainnya, dokumen, dan sebagainya. Nah, wholesaler tidak boleh menjual kepada customer. Nah, yang terakhir adalah tour operator. Tour operator itu biasanya mengeluarkan produk untuk satu destinasi saja atau satu kota saja. Jadi nggak seluruh negara. Produk dari tour operator itu isinya apa aja? Bisa menyangkut hotel atau penginapan atau homestay, kemudian transportasi di dalam sana. Terserah apakah itu dengan bus, dengan kereta kuda, dengan speedboat, dengan apapun itu, dan makanan, serta kunjungan ke destinasi atau objek wisata. Nah, itu biasa dikemas oleh tour operator dan dijual kepada BPW. Sehingga BPW dapat mengemas produk itu lebih lengkap lagi dan dijual ke pasaran. Baik itu ke B2C ataupun ke B2B. Nah, yang terakhir adalah OTA, Online Travel Agent. Kita tahu banyak di Indonesia online travel agent. Mereka adalah travel agent, tetapi hanya ada secara online. Bagaimana caranya? Mereka bisa bekerja dengan menggunakan API dan mendapatkan allotment dari penerbangan ataupun dari hotel, tetapi tidak menjual secara offline. Semua transaksi dilakukan secara online. Apakah bisa berdiskusi atau apakah ada travel consultant-nya? Tentu saja ada dan dilakukan di dalam chat box. Lantas, sebagai pelanggan atau sebagai customer, biasanya mereka akan memilih siapa? Ya, kalau customer itu mau instan dan mau cepat, mereka bisa lakukan semua pembelian atau mencari produk di OTA. Tetapi kalau customer ini butuh konsultasi, ingin mencari produk yang unik, atau bahkan nggak tahu mau kemana, biasanya akan berkonsultasi dengan BPW. Konsultasinya tetap saja dilakukan bisa secara online ataupun secara offline, email pun atau telepon, ya, jadi nggak perlu hadir juga. Nah, ini juga ada satu pertanyaan yang menggelitik. Mana yang lebih murah? Saya belanja di travel agent atau saya belanja di online travel agent? Karena travel agent dengan online travel agent berbeda. Hari gini hampir nggak ada bedanya di harga.
Kalau misalnya online travel agent melakukan promosi secara digital bahwa, hey ada harga murah, agent offline juga kan melakukan promosi, hey ada harga murah. Namun, nah ini sebagai customer Anda harus tahu, dan Anda sebagai travel agent juga Anda harus mengerti bahwa di situ ada allotment. Allotment artinya apa? Saya pernah membahas di video saya sebelumnya. Jadi harga tiket di pesawat itu kan ada beda-beda. Meskipun sama-sama business class atau sama-sama economy class, ini ada harga yang murah sekali, tapi hanya beberapa seat. Kemudian naik gradasi yang lebih mahal sedikit, berapa seat. Kemudian lebih mahal sedikit, ada berapa seat. Nah, biasanya yang dipromosikan adalah harga yang paling murah, yang mungkin sisanya hanya satu atau dua seat. Sehingga customer kadang-kadang bingung, loh kok promosinya murah sekali, tapi kok waktu saya booking dapatnya mahal. Nah, kalau customer itu belanja lewat online travel agent, mungkin akan menghadapi satu kebingungan. Tapi kalau customer itu belanja ke travel agent, biasanya travel agent akan menjelaskan, ya karena ini kan secara offline ya. Jadi customer akan dijelaskan oleh travel agent bahwa allotment di pesawat ini hanya sekian, yang murah hanya sekian, jadi dijelaskan semuanya. Kemudian perbedaan yang kedua adalah kalau customer memilih untuk berbelanja lewat online travel agent, customer dituntut untuk sangat-sangat teliti membaca details yang diberikan oleh online travel agent. Karena online travel agent itu suka menjelaskan bahwa kalau penerbangan ke sini harus menggunakan visa, contohnya ya, harus datang jam sekian, harus gini-gini. Nanti suka nggak dibaca sama customer. Nah, buat customer yang males, ya males kayaknya nggak mau baca, customer itu lebih baik bicara dengan travel consultant yang ada di travel agent. Bagaimana sih untuk pergi ke tempat itu, apakah butuh dokumen ini, dokumen itu, ya itu akan dijelaskan secara gamblang oleh konsultan. Jadi kembali lagi kepada customer, Anda akan berbelanja di mana. Dan kepada para pengusaha mula-mula travel agent, saya hanya jelaskan kepada Anda bisa start dari agen perjalanan wisata dulu, dan Anda tetap bisa promosi kepada customer Anda secara online, sehingga Anda bisa belajar produk-produk itu sampai lotok, dan Anda suatu hari bisa naik kelas menjadi BPW. Kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa tulis di deskripsi di bawah ini. Terima kasih. Saya Madeline Sophie. Bye-bye.